Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anita Silviani, SPD, Guru Kimia kelas 12 di SMA Negeri Tanjung Kerta. Kali ini saya akan membahas tentang sel volta. Standar kompetensi dan kompetensi dasar yang ditekankan pada saat ini yakni 1. Menerapkan konsep reaksi oksidasi, reduksi, dan elektrokimia dalam teknologi dan kehidupan sehari-hari. Sedangkan kompetensi dasarnya yakni menerapkan konsep reaksi oksidasi reduksi dalam sistem elektrokimia yang melibatkan energi listrik dan kegunaannya dalam mencegah korosi dan dalam industri. Indikator pembelajaran yang akan ditampilkan kali ini ada 2, sebetulnya ada 6, namun yang akan saya jelaskan kali ini cukup 2 dulu, yakni tentang pertama, menyimpulkan ciri-ciri reaksi redoks yang berlangsung secara spontan melalui percobaan. Yang kedua, menggambarkan susunan sel volta atau sel galvani dan menjelaskan fungsi tiap bagiannya. Indikator 3 dan keempat ini tertera seperti ada di layar. Indikator kelima dan keenam juga sama, tertera seperti yang ada di layar. Namun kali ini akan saya jelaskan adalah tentang indikator 1 dan 2 saja. Baik, saya tampilkan dulu untuk yang reaksi redok bersifat spontan. Apa itu reaksi redok bersifat spontan? Reaksi redok yang bersifat spontan adalah reaksi redok yang berlangsung serta-merta. Contohnya adalah apabila logam seng yang dimasukkan langsung ke dalam larutan tembaga 2 sulfat, maka reaksi akan berlangsung secara serta-merta. Akan dituliskan dengan persama reaksi sebagai berikut, yakni Zn sebagai lambang unsur seng, wujudnya adalah padat, ditambah dengan ion Cu2+ yang wujudnya adalah larutan, maka dia berubah menjadi ion Zn atau seng yang bermuatan positif 2, wujudnya larutan, ditambah dengan tembaga yang wujudnya adalah lempengan atau padatan atau endapan. Itu contoh untuk reaksi redok yang bersifat spontan. Sedangkan reaksi redok yang kebalikannya bersifat tidak spontan, yaitu contohnya, apabila reaksi yang pertama tadi berlangsung, sekarang kalau reaksi yang kedua tidak akan berlangsung. Di mana apabila lempeng tembaga dalam wujudnya padat, gitu kita reaksikan dengan larutan Zn yang wujudnya larutan, kita reaksikan, maka tidak akan ada reaksi apapun. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kebalikan dari reaksi spontan adalah reaksi tidak spontan. Berikutnya, ini sebagai penjelasan dari indikator yang kedua tentang susunan sel volta. Di sini digambarkan susunan dari sel volta. Saya gambarkan, ini ada 2 buah gelas kimia. Gelas kimia yang pertama berisi tentang larutan ZnSO4, larutan atau gelas kimia yang kedua berisi tentang larutan CuSO4. Kemudian di sini disiapkan juga ada jembatan garam. Jembatan garam biasanya dibuat dari lempeng U yang diisi dengan agar-agar, dan agar-agarnya diisi dengan larutan natrium nitrat. Tetapi pada dasarnya jembatan garam ini bisa juga kita rubah dengan menggunakan kertas saring yang dicelupkan ke dalam larutan garam. Itu praktisnya atau hematnya. Kemudian selain itu, selain gelas kimia berisi zat NSO4 dan gelas kimia kedua berisi zat CuSO4 dan jembatan garam, alat lainnya lagi yang mesti ada di sana adalah elektroda. Elektroda yang pertama ini adalah elektroda yang disebut dengan anoda, yakni logam seng yang dicelupkan ke dalam larutan ZnSO4. Sedangkan untuk yang gelas kimia kedua ini diisi dengan katode, yaitu katode tembaga. Sesuaikan dengan larutan yang ada di sana. Kemudian dari anoda dan katode tersebut dipasangkan dengan kabel penghubung, kemudian mereka disatukan dengan atau di tengah-tengah dihubungkan dengan voltmeter, sehingga dapat kita amati bahwa di sini aliran elektron berlangsung dari larutan ZnSO4 kemudian bergerak menuju ke voltmeter, dan dari sini bergerak menuju kepada larutan CuSO4. Demikian untuk susunan sel volta yang dapat saya tampilkan. Semoga berkenan. Indikator 1 dan indikator kedua sudah saya tampilkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.